Kita Pak, perkenalkan diri dulu Pak. oh Iya Pak. ya, saya Pak Gamam, petinggi Desa Selagi, periode 2013 sampai 2025 nanti. Di tengah-tengah periode yang kedua ini kebetulan kemarin kita bertemu sama Pak DPR Yunus Kamit. Waktu itu memang tidak sengaja, waktu itu ketemu di pesantren ngomong-ngomong untuk tentang gangguan ternak. Setelah itu akhirnya kita tidak lanjuti. Setelah lihat kawasan Selagi ini kok potensi untuk ditingkatkan untuk kawasan ekonomi, karena kalau dilihat lokasinya memang strategis. Kalau pagi sampai sore ini jalannya terlalu memang sangat ramai sekali. Akhirnya kita berdampingan dengan Yunus Kamit, apalagi dia sebagai dewan di kecamatan, mau tidak mau gimana? Ya di tingkat kecamatan kan satu-satunya dia, dan juga memang dewan yang masuk banyak di luar kecamatan banyak juga masuk. Tetap kita tampung sama-sama untuk meningkatkan Desa Selagi, dan baik itu fisik atau untuk yang lainnya kan seperti itu. Dan kebetulan untuk tahun ini diawali aspirasinya Yunus Kamit dengan mapping di lapangan ini nanti sebagai tahapan pertama ini dengan sama lampu. Setelah kita buka ini kelihatannya kok sudah ramai sekali, apalagi ini kalau nanti kita tidak lanjuti. Nah, kalau tidak ini seperti gambar yang itu di situ skemanya yang kita rencanakan, tapi tetap bertahap karena ini kita sebagai awalan. Kita tetap untuk tahun berikutnya tetap kita minta sama Yunus Kamit supaya Desa Selagi ini bisa tambah maju, bisa berkembang untuk meningkatkan ekonomi di Desa Selagi, apalagi yang mempunyai unggulan-unggulan yang sudah terkenal, bahkan batiknya saja sudah sampai luar negeri ya. Batiknya ya. Kalau tape sudah sampai luar Jawa. Nah, di mana-mana kalau ada kegiatan bulan bakti gotong royong tingkat kabupaten selama kita menjabat itu tetap kita tampilkan tape dan terkenal. Sampai sekarang, jadi kalau ada tape di sana itu pasti tape dari Selagi, kan seperti itu. Jadi ini sebagai awalan untuk pembangunan, untuk kita lanjutkan untuk tahun berikutnya supaya Selagi ini menjadi kota yang bertempat di Selagi, karena kalau kita lihat ini memang tempatnya sangat strategis kan seperti itu. Tapi tetap kita gandeng para dewa. Selain ya Yunus Kamit, kalau ada dewan yang lain masuk, kita sama-sama untuk membangun desa kita kan seperti itu. Itu ya iya. Ya, siap. Selain itu Pak, selain tape dan batik apa saja Pak? Itu sebetulnya banyak sekali Pak. Dari unggulan-unggulan dari makanan ada tahu. Tahu itu kalau di Selagi itu ada 7 pabrik, itu yang ngisi di Jepara sama Tahunan itu kebanyakan Desa Selagi. Selain Desa Selagi dari Kudus, jadi tahu di Jepara itu kebanyakan warga kita Pak. Ada tempe, nah, kan seperti itu. Kemarin kita sudah kerjasama dengan dinas, tahu itu mau kita kemas supaya bisa masuk supermarket. Nah, itu bagaimana caranya? Tapi masyarakat memang minatnya memang belum begitu bagus, karena mungkin kalau dijual hanya manual sudah laku. Nah, mungkin kan seperti itu. Tapi harapan kita tetap nanti tahu tetap kita kemas, kita gunakan bekerjasama dengan dinas-dinas yang terkait. Kalau makanan itu sebetulnya ya juga banyak. Termasuk di sini kan ada catering, itu memang kalau melayani beberapa luar daerah sempat kewalahan. Terus juga makanan-makanan yang lain, apalagi nanti kalau sini sudah kita bikinkan ruko, nanti kita mengutamakan warga kita. Setelah warga kita nanti kita tampilkan baru orang lain. Jadi siapapun kalau tempatnya masih muat tetap kita persiapkan.
silakan, kita welcome. Kalau dari pertanian Pak, yang unggulan apa? Kalau dari pertanian memang padi Pak. Padi memang kebanyakan lahan kita itu di sebelah jalan Pantura. Itu memang kalau kita lihat itu seperti pulau Pak. Pertanian di Selagi memang kok dari perangkat maupun dari lahan orang lain itu masuk wilayah Selagi. Jadi pertanian persawahan itu di luar daerah itu 30% itu miliknya orang lain, tapi pajaknya ikut Selagi. Jadi kalau berkaitan dengan desa Suawal Barat sama laut. Rata-rata berapa ton per tahun Pak? Nah, untuk itu kan tinggal cuaca. Biasanya kan bagus, seperti tahun kemarin itu hancur pertanian. Saya sendiri juga tidak panen. Ya kan seperti itu. Memang tahun ini itu kita survei itu bukan hanya di Selagi, tapi menyeluruh. Berapa Pak kira-kira naik per kota Sawah irigasi ya Pak ya? Ya. Kalau sawah irigasi kan bisa tiga kali ya? Ya. Pertanian di Selagi itu memang memang bengkok di Selagi itu kalau di kecamatan Pakisasi itu memang paling unggul perangkat-perangkat kita dan juga wilayah-wilayah kawasan kita yang di luar daerah itu memang luas sekali seperti itu. Cuma saat ini memang petani kesulitan untuk pupuknya karena yang ditarget itu tidak sesuai harapan dari petani. Jadi petani kesulitan untuk ya, sudah tapi tidak bisa maksimal. Terkadang ada sebagian, cuma mahal. Petani itu kan petani itu kan memang tanah itu kan ada yang gugur, ada yang tidak, ada misalkan apa itu dipakai tanah yang gugur semua kan tidak bisa kan seperti itu. Jadi perlu itu memang petani ini mengeluh untuk pupuknya Pak. Yang pertama yang subsidi. Jelas kalau yang tidak subsidi jelas tidak menjangkau pembiayaan. Untuk harapannya untuk sedekah bumi ini terlaksana seperti apa Pak? Kalau sedekah bumi ini kan memang sudah bertahun-tahun Pak sebelum kita. Ya. Memang itu ditentukan harinya Pak. Hari bulannya itu memang di Selasa Kliwon. Malam Selasa Kliwon itu kita mulai kita berdoa bersama di rumah saya. Hari Rabunya di Masjid Wali. Masjid Wali itu memang berdampingan dengan Masjid Kawak Pak. Memang lebih tua dengan Kawak. Jadi kalau sedekah bumi memang Kawak dahuluan harus Selagi. Nanti malam Kamis baru kita hiburan wayang kulit. Kan seperti itu. Nah, besok malam wayang kulit ini. Wayang. Nah, itu judul wayangnya apa? Kalau judul wayang itu ya kita sesuaikan supaya desa itu tentrem, makmur. Masyarakat ini tidak ada masalah. Sebab kalau cerita orang tua memang lakon wayang itu juga berpengaruh kan, apalagi kita sebagai generasi penerus memang mengikuti dari orang-orang. Sudah berapa kali dengan menjabat ini Pak? Kita mulai 2013 Pak. 2013 ini 2023 nanti berakhir di 2025. Itu memang kita tidak berani tinggal sedekah bumi Pak. Seandainya masyarakat kita pun tidak mau, tetap kita adakan sedekah bumi di rumah. Seperti kemarin ada pandemi 2 tahun berturut-turut kita membuat kecil-kecilan wayang itu di rumah saya. Kita biayai sebagian untuk lingkungan dan juga yang menjadi ciri khas masing-masing kita kan punya ciri khas. Kalau desa Kawak tergonya harus tergo laki-laki jantan. Kalau sini Di
Mambak seperti itu. Kalau di sini bebas Pak, Oh. yang penting kerbau. Tapi ada satu syarat, kepala kerbau ini kulitnya sama dagingnya semua harus kita bawa ke masjid. Sama dagingnya ini kita bawa ke masjid. Tidak ada sekecil apapun, tidak ada yang kita tinggal. Tinggal tulang. Ya, tulangnya kita buang Pak. Tapi untuk dagingnya sama kulitnya tetap Sama kita bawa kepala? ke masjid. Ya, khusus kepala. Yang penting di sini kerbau. Jadi tidak ada seperti di desa yang lain harus jantan dan sebagainya. Nah itu memang selama kita menjabat beberapa tahun, memang selagi ini selalu nyaman Pak. Tidak ada masalah. Nah, karena itu sebelum kita menjabat juga kita sudah istilahnya diwanti-wanti dari orang tua, kalau kamu nanti terpilih menjadi petinggi, kamu harus melaksanakan sedekah bumi. Ya, Kan seperti tua. itu. Alhamdulillah kita buktikan memang masyarakat selagi ini antusias. Dengan tujuan Pak, kita sedekah bumi ini kita merangkul semua masyarakat, tidak membedakan suku, partai, golongan. Semua warga selagi kita ajak bersama-sama ke balai desa, makan bersama-sama. Nah, apalagi kalau desa-desa tetangga tetap kita undang. Bahkan dari orang lain kalau yang ikut hadir tetap kalau masih ada kita kasih makan. Nah, dan seperti itu tujuannya kita mempersatukan masyarakat kita, warga kita, untuk mempererat supaya benar-benar rasa guyup bersatu itu ada. Nah, seperti itu tujuan kita, seperti itu. Pak Petinggi, terima kasih atas semua keterangan yang jenengan utarakan. Saya tak beralih ke Pak Dewan. Ya.